Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawa intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil hari Minggu ini, Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Saudara-saudari terkasih, 40 hari setelah Natal, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Hari hidup bakti bagi para religius, biarawan-biarawati. Di timur, perayaan ini disebut sebagai pesta perjumpaan. Perjumpaan antara Tuhan yang masih baik, yang membawa pembaruan, dan umat manusia yang menanti, yang diwakili oleh para penatua di bait suci. Perjumpaan lain juga terjadi di bait Allah antara dua pasangan muda Maria dan Yusuf, dan pasangan Simeon dan Anna yang sudah lanjut usia. Yang tua menerima yang muda, dan yang muda belajar dari yang tua. Dalam perjumpaan itu, pasangan muda Maria dan Yosef melihat misi mereka, dan yang tua Simeon dan Anna mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Semua ini terjadi karena di tengah-tengah perjumpaan itu ada Yesus. Ada Yesus yang hadir di tengah-tengah perjumpaan itu. Dalam perjumpaan itu, Maria dan Yosef menemukan di dalam bait Allah akar-akar iman. Karena iman itu sebenarnya bukanlah sebuah gagasan yang harus dipelajari, tetapi sebuah seni perjumpaan, seni untuk hidup bersama Allah yang dipelajari dari pengalaman perjumpaan dan dipelajari dari pengalaman pertemuan yang bisa kita lihat dalam kisah tadi. Tapi bagi saya yang cukup menarik adalah adegan bagaimana mereka menyambut Yesus kecil yang memasuki bait Allah. Simeon memuji Tuhan dan Anna mewartakan keselamatan. Seperti Maria, Simeon yang sudah tua juga menggendong sang anak. Tetapi pada kenyataanlah sang anaklah yang menggenggam dan menuntunnya. Liturgi ibadat sore pertama pada pesta hari ini mengungkapkan dengan jelas dan indah makna itu. Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Seorang pria tua menggendong anak itu, namun anak itu yang menuntun pria tua itu. Baik Maria sang ibu muda maupun Simeon sang kakek yang lanjut usia menggendong sang anak. Tetapi sebenarnya sang anak sendirilah yang menuntun mereka berdua. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kisah Simeon dan Anna yang menyambut Yesus kecil menarik untuk direnungkan. Sudah lama Simeon dan Anna ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus di dalam bait Allah dengan setia. Penantian mereka tidak pasif, tapi penantian yang aktif, penantian yang penuh dengan tindakan dan gerakan. Paling tidak ada 3 gerak tindak dari Simeon yang bisa menjadi contoh bagi kita semua, terkhusus bagi kaum
hidup bakti para religius biarawan-biarawati. Pertama, Simeon digerakkan oleh Roh. Roh Kudus menjadi aktor utama yang mendorong Simeon ke bait Allah, dan Rohlah yang membakar keinginan hati Simeon untuk berjumpa dengan Tuhan. Kedua, gerak mata Simeon melihat keselamatan dalam diri Yesus. Simeon setelah digerakkan oleh Roh melihat dan mengenali Tuhan, dan dia berdoa sambil berkata, "Mataku telah melihat keselamatan." Berjumpa, bertemu dengan Tuhan tidak saja membuka mata, tapi mengubah pandangan, mengubah cakrawala berpikir. Ketiga, gerak tangan Simeon yang menyambut Yesus dalam pelukannya. Sambil memeluk Yesus, mulut Simeon mengucapkan kata-kata penuh berkat, pujian, dan kekaguman. Ini adalah sebuah tindakan yang lembut dan penuh makna. Allah menempatkan putranya dalam pelukan kita, dan kita menyambutnya pula dalam kehangatan pelukan kita. Pencinta insan yang terkasih, ada 3 pesan yang bisa dipetik dan direnungkan bersama di sini. Pertama, memiliki mata untuk melihat anugerah kebaikan-kebaikan Allah dalam diri kita. Kita diundang untuk melihat ke belakang, membaca kembali sejarah hidup kita, dan melihat di dalamnya anugerah kebaikan-kebaikan Allah yang selalu setia pada kita. Allah setia pada kita tidak hanya pada saat-saat indah dalam hidup kita, tetapi juga pada saat-saat lemah, saat-saat penuh duka dan sengsara. Kedua, kita diundang untuk memiliki mata hati untuk melayani. Setelah berjumpa dengan Yesus, Simeon berkata, "Sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, ya Tuhan." Simeon menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Siapapun yang menjaga pandangannya tetap tertuju kepada Yesus akan belajar untuk hidup dan untuk melayani. Simeon tidak menunggu orang lain untuk memulai, tetapi mencari sesamanya, seperti dia yang mencari Yesus di bait Allah. Lalu yang ketiga, kita diundang untuk memiliki mata yang berharap. Mata Simeon melihat keselamatan karena dia menantikannya. Mata itu adalah mata yang menanti, mata yang berharap. Mata Simeon dan Anna adalah mata yang sudah tua, tetapi mata yang tajam menatap dengan penuh pengharapan. Tatapan mata orang-orang yang dikuduskan, terkhusus kaum hidup bakti, tidak bisa tidak merupakan tatapan pengharapan. Mata yang tahu bagaimana berharap. Meski sudah lanjut usia dan sendirian, namun Simeon dan Anna tidak kehilangan pengharapan karena mereka berhubungan. Mereka mempunyai relasi yang intim, akrab dengan Tuhan. Karena itu, mari saudara-saudariku terkasih, hari ini seperti Simeon dan Anna, kita diundang untuk menggendong Yesus dalam pelukan kita. Kita diundang untuk menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita diundang untuk berjumpa dengannya, sehingga mata kita pun dapat melihat keselamatan dalam dirinya. Sembari kita bisa berkata seperti Simeon, "Hari ini mataku telah melihat keselamatan." Semoga, amin, Tuhan memberkati.